Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Aros Yasin dengan tema ilmu yang tersembunyi, mengenal raja, ilmu huruf dan dimensi alam atau dimensi huruf. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Anak kita kalau lagi main game, main PS, atau lagi main, yang baru-baru itu, plok gitu, lato-lato, itu anak kita bisa bertahan lama nggak? Kalau dia lagi main, dia lupa nggak makan? Dia lupa makan, bahkan nonton pun nggak menarik. Apalagi di depan sana ada komunitas lato-lato, orang semua ke sana. Ada komunitas game, baik game tradisional atau game modern, PS. Kalau sudah main di situ, bisa 2 jam, 3 jam, bisa mainnya di kali, pulang-pulang dilecut sama bapaknya, ya kan? Dipukul bapaknya. Itu keindahan mainan itu. Itu mainnya bukan di fisik lagi. Dimensinya sudah dimensi non-fisik. Dan dimensinya dimensi rasio. Jadi anak-anak kita, kalau ada orang kemudian mengatakan, nge-game itu melatih kecerdasan. Itu benar. Itu benar. Saya nggak menolak. Cuma hanya kecerdasan imajinatif. Yang oleh Ibnu Sina dikatakan itu kecerdasan menengah. Belum sampai puncak. Mobil-mobil sekarang itu kan dari mainan. Pesawat itu dari mainan. Yang bikin paham bolak-balik, nggak perlu berenang dari Jakarta ke Ambon. Ya. Pak Rektor tadi mau berenang ke Jakarta? Enggak kan? Itu mainan orang. Ada orang main-main, terbang-terbang, imajinasinya masuk. Disebut oleh Ibnu Sina khoyali. Khoyalinya seorang pemikir dengan khoyalinya anak-anak beda hasilnya. Kalau profesor punya ide jadi tulisan. Kalau mahasiswa jadi ide paling cuma bahan ngobrol di sudut kafe. Beda nggak? Beda. Maka khoyali ini nggak main-main. Anta haqiqatuka ma fi khayalika. Begitu kata beberapa orang. Hakikat kamu itu adalah apa yang ada dalam imajinasimu. Imajinasi ini ada yang palsu, ada yang imitasi, ada yang hakiki. Palsu, imitasi, hakiki. Plato mengatakan imajinasi orang-orang suci itu sampai kepada imajinasi hakiki. Ini yang dikatakan oleh para sufi. Berdasarkan hadis Nabi, ada satu hadis kata Imam Malik, saya punya guru, para sufi, para wali itu 70 orang lebih. Idza aqsama 'ala Allah la abarrahullah. Jika dia bersumpah, sumpah itu kan pakai khayali. Khayali hakiki menumbuhkan yakin. Karena yakin mereka kalau berdoa pasti jadi. Gunung aja hancur. Jangan heran dulu, ada namanya Syekh Qadirun Yahya di Sumatera. Dia membantu salah satu pemberantasan komunisme di Malaysia, itu cukup dengan batu zikir. Disebut batu sijil. Karena dia punya khayali hakiki. Di batu ini dia masukkan ke dalam frekuensi zikirnya, lalu dia penetrasikan zikir yang dia dapat. Oh, sekarang ternyata ketemulah apa yang disebut dengan air doa. Ketemu, diilmiahkan. Dulu belum ilmiah. Al-Ghazali dulu sibuk di dunia itu. Sekarang kita sebut ilmu ini dengan ilmu hikmah. Orang-orang silat nyebutnya kanuragan. Jadi kalau ada ambil nafas, terus orang mental, itu beneran ada. Itu bukan jin. Itu energi nafas. Tulis raja, tempel di mana? Ada efeknya. Bisa bikin bapak-bapak mau kawin lagi tuh. Ya. Kelihatan mau orang cakep aja, padahal ubanan udah banyak. Namanya rajah mahabbah. Rajah untuk pengasihan. Ghazali menemukan rahasia-rahasia itu. Apa logikanya, rasionalisasinya? Contohnya begini. Adenda ini para mahasiswa, mahasiswi, kalau ada orang ngirim tulisan, kalau zaman kita dulu pakai surat, kamu cantik deh. Gira nggak? Seneng. Kalau yang ngirim surat kita kenal, coba digombalin sama orang nggak dikenal, mau nggak? Kita kenal tapi nggak suka digombalin dia, dikirimin salam dia, mau nggak? Kita nggak mau. Ya. Pak Amra pernah nggak dikirimin salam sama orang nggak disuka? Lupa, kayaknya ngirim salam dulu terus tolak. Kita dikirimin salam sama orang yang kita suka.
itu cuma kekuatan kata-kata. Dan dunia itu indah sampai berhari-hari. Huruf itu, kata Ibn Arabi, dia ada alamnya, disebut alamul huruf. Coba tulisan itu. Disebut kata tasawuf, di pikiran kita ada suatu imajinasi kan? Ada. Jadi huruf ini melahirkan imajinasi. Adakah kata-kata tanpa huruf? Ada nggak? Jadi kalau kita buat kalimat tercipta dari apa? Kata-kata. Kata-kata dari huruf. Coba bayangkan ada kalimat tanpa huruf. Ada nggak? Disinilah berdebat Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kata Mu'tazilah, Allah kalau berkalam berhuruf dan suara. Kata Ahlus Sunnah, enggak berhuruf bersuara. Nah nanti bisa selesainya sama Imam Asy'ari. Selesai sama Imam Asy'ari nanti. Coba di Quran, yang bisa bahasa Arab, sebanyak itu ayat, ternyata disisipkan ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang tidak bisa dipahami langsung. Alif, Lam, Mim. Kalau kita pakai ilmu tajwid kan bacanya Al-Mim. Benar gak? Alif, Lam, Mim. Bacanya apa? Al-Mim. Tapi gak boleh dibaca begitu. Dibacanya mesti Alif, Lam, Mim. Allah lagi ingin kasih tahu bahwa yang kamu baca itu baru pecahan dari huruf. Puncak pengetahuan ada di huruf. Nah, ilmu huruf ini bisa dimanfaatkan untuk alam-alam astral yang berkaitan dengan alam-alam zahir. Jadi jangan heran, sampai 1 abad yang lalu, raja-raja kesultanan di negeri ini, itu istananya, temboknya penuh dengan raja-raja. Dan itu tidak syirik, dia ilmiah semua. Yang mengatakan syirik berarti tidak mengerti keilmiahan ilmu huruf. Jadi jimat itu ilmiah. Cuma saya nggak nyaranin buat jimat ya. Nggak usah lah. Orang berjimat itu bahasa Arabnya kan tamimah. Tamimah itu pelengkap. Orang pegang jimat berarti dia tidak meyakini dirinya sudah dilengkapi Allah. Jadi kita nggak perlu jimat. Cukup Allah yang menyempurnakan kita. Wallahu mutimmu nuri. Ya. Bagian akhir. Jadi Ghazali sebelum beliau menemukan tasawuf, dia berjibaku dengan filosof. Dia perang perdukunan. Jadi salah satu efek samping dari ilmu huruf ini, ilmu perdukunan. Dia perang perdukunan dengan orang. Ibu-ibu yang sulit melahirkan, itu Ghazali bilang, cari di mungkin saudara, tulis rajah ini, maka ibu yang susah melahirkan akan gampang melahirkan. Angkanya 15 tapi dalam bentuk huruf. Apa kaitannya 15 dengan itu? Imam Ghazali sudah jelaskan rahasianya. Silakan dilihat. Tidak mungkin selevel Ghazali terjebak kepada syirik. Ya. Dan dia sudah menjadi orang sakti. Jadi Ghazali ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang, ahli raja. Dari mana aja ada orang datang dibuatin raja. Sakti semua. Panglima sakti, tentara sakti. Tapi dia nggak puas. Terakhir, dia sampai kepada puncak. Ditegur oleh seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi. Apa kata dia? Engkau baru bergantung kepada huruf. Belum bergantung kepada yang punya huruf. Maka dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, di ujung kitab, kecil kitabnya, dia membuka rahasianya, bahwa saya diajarkan ilmu rahasia nama, yang menguasai huruf-huruf ini, yang mengilhami para filosof dan ahli kalam, yang berdialog ruhnya dengan para sufi dan wali-wali Allah. Ilmu ma'rifatul asma'il husna. Ilmu mengenal al-asma' al-husna. Belajarlah dia dari Abu Ali Al-Farmadi, berzikir dengan memejam mata, lidah dikunci, tidak ada lafaz yang keluar dari lidah, tapi muncul dari dalam kolbu. Itu diabadikan dalam Ihya juga, dua kali disebut nama beliau, Abu Ali Al-Farmadi. Inilah yang membuat Ghazali menjadi Ghazali yang dikenal di seluruh dunia. Karena dia mampu menggabungkan 4 epistemologi ilmu, dan itu tidak bertentangan. Apa kata dia? Jika engkau hendak memajukan akalmu, kuatkan kalam dan falsafahmu. Jangan pakai tasawuf. Jadi kalau masuk ke teknologi, jangan dengan tasawuf. Dalamnya kalam dan falsafah. Kalau engkau ingin kuat dalam kerohanianmu, jangan dalami falsafah, dalami tasawuf. Bukan tasawuf yang teoritis, tapi gabungan. Saya menyebutnya tasawuf ilmi, amali, nazari. Ilmiah bisa juga diamalkan dan bisa difalsafahkan, nazariyah.
Kita menyebutnya 3 itu, ilmi, amali, nazari. Itulah Ghazali, makanya kemudian setelah dia kebangkitan Islam masih ada, tidak seperti yang dituduhkan orang. Masih ada Fakhruddin Ar-Razi, masih ada Ibn Rushd, masih ada fulan. Terakhir baru hancur ketika khilafah runtuh. Karena mereka menyerang Imam Ghazali, tidak mengamalkan lagi ajaran Imam Ghazali. Jadi Ghazali bukan membuang filsafat, dia hanya ingin mengatakan filsafat ini kamarnya ini. Ilmu matematika, filsafat. Jadi kalau ada nih adik-adik baru hijrah, jurusannya jurusan umum, mengharamkan filsafat. Itu lucu. Maka harus haramkan ilmu ekonomi, haramkan ilmu arsitek, haramkan ilmu kimia. Kenapa? Itu semua cabang dari filsafat. Ya, jadi hati-hati memfatwakan sesuatu haram. Ya, haram itu domain mufti, bukan domain orang-orang diskusi. Barangkali itu karena diskusinya di kampus, jadi saya tidak keluarkan maraji' batiniyahnya. Ya, saya keluarkan maraji' akliyah.